Selamat sore, alumni Fakultas Hukum UI maupun peserta dalam acara Alumni Leadership Camp yang diselenggarakan oleh ILUNI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini kita masuk sesi ketiga, memang sudah sangat sore hari. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah ikutin acara ini dari pagi tidak ngantuk, karena pembicara saat ini betul-betul penyemangat, ya. Dia juga sering sekali memberikan inspirasi ke kita di publik karena pembelaan publik. Selamat datang peserta atau tamu kita saat ini, yaitu Asfinawati. Selamat sore, Asvin. Selamat sore, Bang David dan teman-teman semua. Apa kabar, Asvin? 2 hari yang lalu kita sudah rekaman untuk acara ini. Iya, kabar baik. Semoga Bang David kabar baik juga ya. Baik, terima kasih, Asvin. Dan rekan-rekan alumni dan juga pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama dan juga sponsor oleh law firm terkenal yang di dalamnya adalah alumni-alumni Universitas Indonesia. Antara lain adalah ABNR, Consular at Law, kemudian Dentons HRRP, kemudian HHP Law Firm, dan SSCK Indonesian Legal Consultants. Jadi terima kasih kepada sponsor yang telah membantu penyelenggaraan acara ini. Asvin, sebelum kita mulai acara, kita dengar dulu ya kata sambutan dari perwakilan dari ILUNI Fakultas Hukum UI. Kami persilahkan perwakilan dari Fakultas Hukum UI, ILUNI Fakultas Hukum UI. Siapa lagi kalau bukan sekretaris ya dalam hal ini M. Fajri Melika. Silakan. Baik, terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu, Abang Mbak semuanya, para peserta Festival of Alumni Leadership Camp. Bang David, terima kasih banyak tadi sudah dibuka acara ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Mbak Asfinawati. Terima kasih Mbak sudah berkenan untuk menjadi pembicara yang akan sharing kepada kita mengenai perjalanan karir mulai dari awal sampai dengan posisi sampai saat ini, dan tentunya banyak hal yang nanti Mbak Asfinawati bisa sharing kepada kita. Bagaimana challenge terkait dengan hal-hal sudah dilakukan selama ini. Bapak Ibu, Abang Mbak sekalian, para peserta Festival of Alumni Leadership Camp ini memang merupakan sebuah acara yang digagas oleh Bidang 2 di bawah Mbak Catherine Grace dan rekan-rekan lainnya. Dimaksudkan menjadi wadah bagi alumni-alumni yang fresh graduate maupun para profesional, bagaimana kita mampu menghadapi tantangan dan rintangan di tengah persaingan yang begitu ketat, apalagi di tengah era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tentunya para pembicara, dari pagi kita sudah dengar ada Mbak Najwa Shihab, kemudian ada juga Bang Andre Rahadian, kemudian ditutup pada hari ini dengan Mbak Asfinawati. Tetapi jangan khawatir bahwa di minggu-minggu yang selanjutnya juga masih akan ada lagi. Dan ini adalah acara yang memang berkelanjutan terus, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi khususnya para alumni fresh graduate maupun para profesional. Kemudian mewakili Ketua Umum ILUNI FAUI Mbak Soya Ratam, kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kemudian juga moderator yang tidak kalah luar biasanya Bang David Tobing, dan terutama sekali kepada para sponsor kita yang telah membantu dalam acara ini, yaitu yang pertama kepada ABNR Law Firm, Ali Budiarjo, Nugroho Reksodi Putro, kemudian yang kedua Hanafiah Penggawa and Partners, Dentons HPRP, yang ketiga adalah Hadi Putranto, Hadinuto and Partners, HHP, dan yang keempat ada Suswito Suhardiman Edi Murti Cardono atau SSEK. Tanpa para sponsor ini, tentunya acara ini juga tidak akan bisa berjalan, dan kami ucapkan selamat mengikuti dan mengambil hal-hal positif dalam perjalanan karir dari Mbak Asfinawati dan narasumber-narasumber lainnya di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Fajri sudah memberikan kata sambutan dan pembukaan. Mari kita lanjutkan dengan sesi foto virtual bersama. Silakan kamera dihidupkan untuk seluruh peserta. Oke, dengan aba-aba saya. Oke, silakan hidupkan kameranya untuk seluruh peserta. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Kita hitung mundur. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Sesi foto bersama sudah selesai. Sebelum acara dimulai, mari kita lihat sedikit profil dari moderator dan pembicara kita hari ini. Dr. David Tobing, Sarjana Hukum MKN, riwayat pendidikan program Fakultas Hukum Universitas Indonesia, program spesialis notariat dan pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, program magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Riwayat kerjaan, pendiri dan ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) hingga saat ini, pemilik kantor hukum Adams & Co, Counselor at Law hingga saat ini, asisten pembela umum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Penghargaan yang pernah diperoleh tokoh perlindungan konsumen dan unsur LSM, the most inspiring lawyer in pro bono litigation untuk online, Indonesia's top 100 lawyers tahun 2019 tahun 2020 oleh Asia Business Law Journal. Untuk pengabdian masyarakat, Wakil Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), anggota Dewan Pertimbangan ILUNI UI, anggota Panitia Seleksi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Setelah itu mari kita lihat sedikit profil pembicara kita. Asfinawati SH pernah menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta di tahun 2006 sampai 2009. Ketua Umum YLBHI sejak 2017 hingga 2021. Untuk memulai acara, saya serahkan kembali kepada moderator Bang David Tobing, silakan. Terima kasih. Kita akan memulai acara kita. Namun sebelumnya bisa saya sampaikan informasi bahwa nantinya akan ada rekaman antara saya menginterview Asfinawati, dan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya setelah acara rekaman tersebut bisa masuk ke forum chat ya. Di sana ada Pigeonhole ya, link Pigeonhole di mana pertanyaan-pertanyaan itu akan teman-teman sampaikan di sana dan itu tidak diketahui oleh pihak-pihak lain. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya bacakan pada saat selesainya acara rekaman. Demikian kita ikuti acara ini dan terima kasih atas kehadiran para alumni dan rekan-rekan sekalian. Selamat sore alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga teman-teman yang bergabung dalam acara ini. Acara ILUNI Leadership Camp diselenggarakan oleh ILUNI Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini kita kedatangan alumni Fakultas Hukum UI yang bekerja, yang berkecimpung di pelayanan publik, khususnya pembelaan publik, yaitu Asfinawati. Selamat sore Asvin. Selamat sore Bang David. Pada sesi ini Asvin akan kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan cepat. Jadi kita akan tanyakan ke Asvin dan Asvin harus menjawab dalam hitungan detik. Main musik atau berkebun? Musik. Piano pasti ya? Iya dong. Oh ya. Traveling atau baca buku? Dua-duanya nggak boleh ya? Nggak boleh. Baca buku. Buku apa, Vin? Buku sastra. Oh, bukan hukum? Bukan, buku membosankan. Oh, membosankan.
Berarti hukum dari pengalaman aja, bukan dari Iya, buku? cukup. Oh, cukup. Udah melebihi buku. Nasi goreng atau steak? Enggak, dua-duanya berat. Dua-duanya berat. Ya, kalau harus memilih, Nasi goreng. nasi goreng ya, lebih merakyat. Enggak, saya nggak suka daging dari nggak kecil. suka daging, iya. Ahmad Dhani atau Ratna Sarumpait? Ahmad Dhani, Ahmad Dhani karena musik ya? karena lagunya bagus. Lagunya. Atau pernah dibela Ahmad Dhani? Enggak. Oh, enggak, waktu itu enggak sempat kesini ya? Oh, enggak. Optimis atau pesimis? Optimis, Optimis, harus. Idealis atau pragmatis? idealis, Berbahagia hati atau bahagia materi? berbahagia hati, Mahatma Gandhi atau Martin Luther King? dua-duanya kayaknya. Salah satu. Mahatma Gandhi, Donald Trump atau Joe Biden? Biden, Anies Baswedan, Ridwan Kamil? enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Dipaksa pun enggak dua-duanya ya? Enggak. Oke, enggak apa-apa lah. Itu haknya Aswin juga kan? Nah, yang terakhir nih, keadilan atau kemakmuran? Keadilan. Keadilan. Karena kalau adil, ya akan makmur juga pada ujungnya. Kemakmuran belum tentu itu Karena ada keadilan. kemakmuran bisa jadi buat sebagian orang aja. Oke. Teman-teman, kita bisa tahu nih Aswin kan, gerak cepat ya, menjawab. Tapi juga kita harus hargai bahwa Aswin juga tidak akan menjawab kalau memang tidak sesuai dengan apa tuh? Hati nurani. Iya, yang kalau nggak ada jawabannya, Nggak ada jawabannya, ya nggak usah jawab ya. dipaksa. Terima kasih Aswin sudah bergabung pada acara hari ini. Terima kasih juga, Bang. Ya, jadi acara alumni ini memang untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman atau khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, bahkan juga calon-calon mahasiswa agar dia bisa memilih ke profesi yang akan dia tempuh ke depan. Kalau boleh cerita, Aswin kenapa memilih Fakultas Hukum atau jurusan hukum pada saat Aswin mau kuliah? Awalnya tuh nggak kepikir juga soal fakultas hukum gitu ya. Tapi terus bertanya-bertanya, dan saya kemudian ingat waktu kecil saya senang sekali baca kasus-kasus hukum di majalah berita. Dan ini ternyata yang dulu saya baca-baca ini ternyata fakultas hukum ya. Ya udah saya pilihlah fakultas hukum dan ternyata keterima. Jadi itulah pilihan pertama ya, Fakultas Hukum memang pilihan pertama? Bukan. Oh, bukan. Fakultas Hukum pilihan satu-satunya untuk yang IPS, kan saya sebetulnya bukan IPS ya. Ya. Tapi nggak ada penyesalan kan memilih Fakultas Hukum? Oh enggak, malah ada, ya? saya untung aja dulu nggak keterima tuh yang dua pilihan yang bukan IPS itu. Nah, apa kira-kira kesan yang paling diingat pada waktu kuliah? Yang sampai saat ini nggak bisa dilupakan, bahkan itu bisa memicu diri supaya terus berkembang. Saya tuh ingat pelajaran sosiologi hukum ya. Jadi sebetulnya sepanjang semester 1 sampai ketemu sosiologi hukum tuh saya merasa ini pelajaran apa sih gitu ya. Terus ada bahasa seyogianya, itu bahasa-bahasa ini aneh banget sih bahasanya gitu. Terus waktu pelajaran pertama sosiologi hukum dikasih tahu dosennya soal Titanic ya, film Titanic. Gimana ternyata dari film Titanic itu menunjukkan ada klasifikasi manusia, sehingga mereka yang kaya di dek atas itu dapat skoci dan selamat gitu. Saya terkesan sekali tuh dengan baik isinya, apalagi cara ngajarinnya gitu ya, dan saya selalu terinspirasi dengan cerita itu hingga saat ini. Wah ya, memang itu sangat menginspirasi ya kan, dan itu memang saat ini juga terjadi di kehidupan masyarakat kita, ada tatanan-tatanan sosial ya. Ya, real sekali gitu contohnya ya. Betul. Jadi kalau boleh diberikan ya kira-kira pesan atau tips ya untuk mahasiswa Fakultas Hukum atau yang mau mengembangkan di bidang hukum, bagaimana cara mereka ini mengembangkan potensi diri? Ya tentunya Aswin banyak pengalaman ya, khususnya di bidang pelayanan publik, dalam hal ini mewakili publik. Pengalaman saya, semakin banyak kita ketemu masyarakat, mereka yang mencari keadilan, sebetulnya ilmu hukum kita akan makin tajam. Saya punya 2 cerita. Jadi pertama kali di LBH Jakarta harus konsultasi kan, ada datang buruh, dia bilang saya ini nggak dikasih upah lemburnya gitu. Terus saya dengerin aja karena saya sebetulnya nggak terlalu paham gitu ya. Terus dia langsung ngasih tahu, ini loh cara ngitung upah lembur mbak, 1/173 gitu. Wah saya langsung tercenung ya, oh ternyata buruh-buruh ini lebih ahli daripada kita ya yang sudah lulus hukum perburuhan. Atau mungkin itu saya karena belajarnya nggak bagus gitu. Yeah. Dan ada beberapa kasus serupa. Satu lagi, jadi saya disuruh menganalisis sebetulnya ya Undang-Undang 25 tahun 97 tentang ketenagakerjaan yang ditolak oleh seluruh buruh gitu, dan pada akhirnya nggak pernah diberlakukan.
saya baca dari awal sampai akhir nggak ketemu yang aneh apa gitu ya. Tapi begitu saya sudah di LBH Jakarta waktu itu nangani kasus hukum perburuhan, sebentar aja saya langsung tahu, oh ini kelemahan undang-undang ini. Jadi pada akhirnya kalau kita nggak tahu fakta, pasti norma-norma itu kita nggak ngerti sebetulnya arahnya mau kemana dan nggak tajam analisisnya. Bisa dikatakan kalau mau lebih terjun ke bidang hukum itu kita harus bersosialisasi gitu ya ke masyarakat. Betul. Jangan hanya baca teori gitu. Betul, dan kalau kita sudah terjun di masyarakat, teori yang kita baca pun akan lebih mudah kita pahami dan pengaplikasiannya akan lebih tajam. Saat ini kan dari Fakultas Hukum UI itu lebih banyak ya alumni-alumninya itu lebih banyak memilih ke korporasi dan sebagainya. Kalau bisa dikatakan sangat jarang yang mau ke bidang publik lah istilahnya, atau advokat publik, atau bahkan saat ini baru-baru ini aja yang mau jadi hakim dan sebagainya gitu. Iya, jadi kalau saya juga ngalamin tuh yang milih program kekhususan gitu kan, kita ada 1-7 ya. Program kekhususan selain ekonomi kan sedikit sekali tuh, ada yang cuma di bawah 10 gitu ya. Ini mungkin sebuah sistem ya, jadi bukan semata-mata karena mahasiswa ingin milih itu, tapi pengkondisian di awal untuk menunjukkan bahwa sebetulnya dunia hukum ini sangat luas. Tadi Bang David udah bilang hakim itu nggak seburuk itu juga kok gitu ya. Tapi juga bisa menunjukkan peneliti hukum itu juga sangat berperan. Sektor publik yang lain seperti LBH itu juga banyak hal yang menarik, dan saya pikir itu harus dikreasi dari awal ketika mahasiswa masuk, nggak bisa begitu saja gitu, karena kalau nggak pasti angkanya tetap seperti sekarang, sebagian besar orang milih hukum ekonomi ya. Aswin bilang banyak yang milihnya ekonomi. Nah sekarang kan Aswin jadi pengacara publik. Kenapa tuh kira-kira kok mau jadi pengacara publik? Dan ini saya lihat ya dari hitungan tahun panjang banget gitu loh. Kenapa, Vin? Jadi sebetulnya tuh saya tuh nggak punya cita-cita, Bang David. Cita-cita saya tuh cuma satu waktu kecil. Gara-gara suatu kejadian gitu ya, ya sederhana sih. Saya sama kakak saya masuk toko, terus karena kita suka pakai baju santai, terus kita kayak dijudesin sama yang jaga toko. Terus kita lihat ada ibu-ibu nih pakaiannya keren banget, tapi dia galak sama si yang jaga toko, dia malah dibaikin. Terus saya sama kakak saya ngobrol, wah ini nggak bener nih, kita harus ngubah dunia nih. Wah, gitu ya. Keren. Ya ngubah dunia dalam anak kecil gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya kenapa jadi pengacara publik, sederhana, awalnya tuh ingin berbuat baik aja gitu ya. Tapi lama-lama pas tahun pertama saya sempat ragu, ini mau lanjut atau enggak. Karena terlalu penuh penderitaan gitu ya. Jadi kalau awal-awal terima klien itu pasti kita harus cerita ke teman, meskipun kita nggak bilang nama ya karena rahasia. Tahu nggak bisa disebut namanya? Kan ada kerahasiaan profesi ya. Siap, ya. Kalau misalnya cerita sama orang di luar LBH, masa ada kasus begini, masa ada kasus begini gitu. Tapi jadi setelah setahun tuh saya mikir apa saya mau jadi pemusik aja gitu ya, karena saya sebenarnya kepengen jadi pemusik. Oh gitu. Sebelumnya nih memang waktu SMA atau SMP itu udah pemusik, udah bidang apa tuh musiknya tuh? Alat musik apa? Saya pernah ngajar piano gitu kan. Oh, terus tapi waktu itu kalau saya meninggalkan saat ini setelah setahun nggak ngelamar ke LBH Jakarta waktu itu, wah saya kayak kabur nih gitu ya. Terus saya inget buruh yang punya masalah, yang bilang saya harus mengundurkan diri nih Mbak, karena anak saya udah 3 bulan nggak minum susu lah, macem-macem gitu. Akhirnya saya pikir, ya saya harus terus. Jadi bisa diceritakan awal mula karir, karena yang saya tangkap nih seakan-akan baru lulus kuliah langsung LBH Jakarta. Saya waktu itu belum lulus kuliah ya, udah waktu itu ikut jadi relawan, volunteer namanya ya, asisten pengacara publik dulu di LBH Jakarta. Terus waktu keterima di LBH Jakarta saya sebetulnya belum SH gitu. Makanya teman-teman suka gangguin saya, dan saya lulus sekitar seminggu sebelum di DO gitu. Nah, teman-teman saya suka gangguin, oh ini mau ada yang dipecat nih dari LBH Jakarta karena nggak sarjana hukum gitu ya. Ya. Gitu. Berarti kan udah panjang ya, lulus tahun 99. Saya angkatan 95. 95 lulus, 99 atau 2000? Oh enggak dong, pas 2002, seminggu sebelum di DO. Oh gitu ya. Berarti saat ini sudah hampir 20 tahun. Ya, pernah berhenti dari LBH Jakarta 2009, sebelum masuk lagi 2017, tapi saya selalu bergerak di advokasi yang sama sebetulnya. Dari beberapa tahun ini, bahkan puluhan tahun, nilai-nilai apa yang bisa dibagikan oleh Asvin?
kita perlu keluar dari kehidupan kita sendiri gitu ya, dan masuk melihat apa sih yang terjadi di pasar, apa sih yang dialami perempuan di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan. Intinya sih menurut saya begitu kita keluar ke sana gitu ya, ke petani dan lain-lain, kita akan menyadari begitu banyak yang perlu kita kerjakan, baik itu untuk komunitas itu, tapi sebetulnya kan kumpulan-kumpulan orang ini kan cerminan Indonesia ya gitu. Jadi kalau kita bisa sedikit aja masuk ke sebuah komunitas, kita sebetulnya sedang membenahi Indonesia juga. Termasuk komunitas kereta ya, karena waktu itu saya pernah WA Aswin, Bang, sorry lagi di kereta gitu ya. Oh betul. Nah, saya juga pernah ketemu Aswin turun dari ojek ya. Itu waktu itu di depan kantor ICW kebetulan saya lihat. Iya, itu menarik sekali kalau kita masuk ke transportasi publik ya. Kita akan langsung dapat itu masyarakat Indonesia tuh seperti apa kan gitu. Yang misalnya nggak ngantri, ada perempuan hamil nggak berdiri gitu ya. Itu menarik sekali kalau kita menggunakan transportasi publik. Ya, apakah ada tokoh yang memang Aswin idolakan gitu ya, tentunya di bidang hukum ini, sehingga itu masuk ke pemikiran atau kehidupan sehari-hari Aswin itu? Inspirasi terbesar saya sih dari sejak di LBH Jakarta sebetulnya masyarakat yang didampingi LBH Jakarta ya, dan sekarang yang saya temui ketika di YLBHI gitu. Jadi saya suka sebetulnya ngebatin itu, mereka ini nggak tahu bahwa saya sebetulnya sedang melakukan kecurangan gitu ya. Mereka pikir mereka konsultasi, nanya, tapi sebetulnya tuh saya sedang mengamati mereka, terus menyerap semangat mereka, kegigihan mereka, terus oh begitu ya cara menjalani hidup ya yang kuat gitu ya. Jadi saya selalu merasa suka ketawa-ketawa, merasa bersalah. Wah mereka nggak tahu nih saya lagi mencuri ilmu-ilmu mereka gitu ya. Nah memang kita harus rendah hati juga, nggak semua orang hukum tahu tentang hukum kan gitu ya. Betul, dan sekali kita bilang kita tahu semua masalah hukum, itu pasti kita bukan orang hukum yang baik ya. Jadi tadi kan tokoh ya, tokohnya maksudnya adalah masyarakat itu sendiri kan. Nah kalau dari keluarga sendiri bagaimana, Vin? Kalau keluarga yang di ini ya, keluarga inti Aswin, orang tua, apakah memang dari awal mendorong untuk masuk terjun ke pengacara publik ini? Iya, kalau ibu saya mungkin ya, ibu saya itu ibu-ibu yang sukanya nonton politik, nggak pernah nonton drama gitu ya. Terus dia suka ngajak anak-anaknya termasuk saya ngobrolin soal politik dari kita kecil, mendiskusikan sesuatu gitu. Tapi juga kakak saya ya, saya pikir sangat berpengaruh besar gitu ya. Jadi diskusi-diskusi, kok kita didiskriminasi ya karena baju itu dengan kakak saya gitu. Termasuk lucu-lucuannya tuh kita pernah mikir waktu masih SD gitu, gimana cara ngubah dunia ya gitu supaya dunia lebih baik. Oh kita harus jadi orang terkenal. Gimana cara jadi orang terkenal? Jadi atlet. Oke, kita latihan lari. Dia terus lari, saya baru satu putaran, aduh capek kak gitu. Oke gagal. Terus jadi apa lagi ya? Oh kita jadi musisi kali ya gitu, karena itu powerful. Saya pertama kali manggung, semua yang saya ingat tiba-tiba lupa, oh saya nggak berbakat nih kayaknya jadi musisi. Jadi tapi itu semua dilalui dengan diskusi bersama kakak saya. Aswin ini bukan hanya pengacara publik ya, tapi sekarang ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang membawahi beberapa LBH di seluruh Indonesia. 17 LBH. Nah, bagaimana mengatur waktu, manajemen waktunya? Karena Aswin ini bukan hanya pengacara publik, ketua YLBHI, tapi juga aktif di mana-mana, bahkan turun ke jalan gitu ya. Itu gimana tuh, Vin? Menurut saya sih kerjaan saya sekarang relatif santai daripada ketika saya di LBH Jakarta. Jadi saya selalu tahu bahwa sesibuk-sibuknya kami di pengurus YLBHI itu lebih menderita, lebih sibuk para pengacara publik. Misalnya waktu saya di LBH Jakarta, kita pengacaranya cuma 11 ya dengan saya gitu. Terus ada beberapa asisten pengacara publik, kasusnya yang harus dikasih konsultasi 1.200-an setiap tahun gitu. Jadi kita ngasih konsultasi sampai sore, mau ngerjain dokumen hukum, bikin pledoi apa tuh malam sampai pagi, Sabtu Minggu ke tempat komunitas. Jadi saya merasa kerjaan saya sih santai sekarang ya daripada teman-teman pengacara publik itu ya. Karena sedikit sekali sebetulnya orang hukum yang mau kerja di sektor publik menjadi pengacara publik buat masyarakat miskin. Dari sekian banyak kegiatan, aktivitas, manajemen kantor, peristiwa penting apa yang pernah terjadi dan itu menjadi inspirasi selama di pekerjaan maksud saya?
tahun 2017 tuh gedung ini diserang dengan tuduhan ada pertemuan komunis gitu ya. Yang nyerang itu siapa kira-kira? Massa ya. Oh, Massa ya. Dan Massa itu kemudian ketahuan salah satunya beredar melalui aplikasi online bahwa ada yang ditabrak oleh komunis, padahal nggak ada yang ditabrak dan apalagi ada komunis gitu. Jadi dan sebelum itu kami semua tuh suka dituduh liberal atau komunis, padahal liberal atau komunis itu kan nggak nyambung. Terus akhir-akhir ini dituduh kadrun juga gitu. Jadi saya suka ngakak-ngakak sendiri gitu ya, geli banget gitu. Asik juga nih, pada akhirnya saya bisa memulihkan dari komunis ke liberal, dari liberal terpulihkan menjadi komunis, dari komunis terpulihkan menjadi kadrun gara-gara nanganin waktu itu misalnya revisi undang-undang KPK. Jadi lucu lah, menurut saya itu menarik sekali ya, mengamati bagaimana banyak hal yang nggak benar tapi dipercaya masyarakat, dan saya jadi sadar itu sebenarnya tugas kita bersama sih untuk menyadarkan publik soal-soal seperti itu. Dan tidak ada rasa takut? Takut itu kalau kita kebanyakan mikir, kalau kita langsung melangkah aja kita biasanya nggak takut lagi, nggak sempat mikir takut. Dan langkahnya kan pasti yang benar dan ada dasar hukum ya? Iya betul. Iya, betul. Jadi memang betul selama kita benar ya tidak perlu takut ya Vin ya? Betul, karena kalau pasti saya pernah merasa takut gitu, tapi yang harus saya ingat takut itu nggak akan menghalangi kita melangkah ya. Karena saya suka sekali kebebasan gitu ya, bebas berpakaian santai sembarangan gitu. Tapi kalau kita untuk ngomong aja takut, kita bukan manusia lagi kan, karena kita nggak punya kebebasan. Bedanya kita sama bukan manusia ya karena kita bebas. Ya Vin, kita udah bicara banyak pengalaman, mulai dari milih jalur kuliah hukum, pengalaman jadi pengacara publik. Berarti dalam 20 tahun ini kan udah banyak hal-hal yang Asvin dapat. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman alumni Fakultas Hukum atau yang masih kuliah yang memilih jalur hukum untuk menjalankan profesi seperti Asvin ini? Ya, jadi bekerja di LBH atau ya bantuan hukum ini sebetulnya sangat menarik ya. Kita bisa mendapatkan wawasan, bertemu banyak orang, pergi ke berbagai tempat, dan pada akhirnya di ujung kita akan mengalami perubahan di diri kita. Perubahan itu ya kalau teman-teman tadinya introvert mungkin jadi ekstrovert gitu ya. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa kepuasan yang paling mendasar itu adalah ketika kita bisa bersolidaritas dengan sama manusia, bisa ngobrol dari hati ke hati dari orang-orang yang tadinya tidak pernah kita pikir akan kenal, bertemu gitu. Dan saya meskipun begini, sebetulnya seluruh profesi hukum menurut saya itu memerlukan beberapa hal, yaitu bersikap rendah hati, karena sebetulnya kan orang hukum bekerja berdasarkan fakta, dan fakta yang paling tahu kan orang yang mengalami sendiri gitu. Jadi rendah hati menurut saya adalah hal utama kalau kita mau menjadi pengacara, baik di sektor publik maupun di sektor privat. Karakter itu ya berarti yang penting bagi seorang pekerja hukum ya? Karakter, dan karakter itu harusnya turun dalam skill ya, karena nanti skillnya adalah kemampuan mendengarkan, kemampuan mencari fakta, bukti yang sesuai dengan cerita itu, bagaimana mendokumentasi cerita kliennya gitu. Tadi Asvin bilang di LBH ini banyak mendapat pelajaran. Ada orang yang mengatakan teman, ya bahkan saya juga merasakan karena pernah ya, bahwa pelajaran yang paling penting di LBH ini adalah tidak punya rasa takut. Artinya jadi berani gitu. Wow. Apa betul tuh Vin? Tampaknya benar, tanpa saya sadari benar. Oh, jadi selama ini yang tadinya nyalinya masih kurang kuat, akhirnya jadi ekstra kuat gitu ya? Iya, jadi kalau Bang David mungkin ketemu saya di tahun 95 gitu, atau mungkin di tahun 2000 ketika saya masuk LBH Jakarta, itu sangat berbeda ya. Saya tuh bisa duduk bersebelahan dengan orang, terus kepingin ngobrol sama dia, terus sejam tiba-tiba lewat tanpa saya ngobrol sama dia, karena saya lagi nyari gimana cara memulai percakapan gitu. Tapi karena tadi ngasih konsultasi ke ratusan orang setiap tahun, tiba-tiba saya ngerasa kok lidah saya jadi lentur banget ya untuk ngobrol gitu ya. Nah terus kemudian juga keberanian itu sebetulnya bukan sesuatu yang kita rencanakan, tapi karena kebutuhan klien. Misalnya kita dihalang-halangi untuk mendampingi klien di polisi, ya kita kan harus berjuang untuk klien kita kan, karena itu bertanggung jawab profesi kita. Saya ingat betul pernah bawa ibu-ibu korban 65, jadi udah tua banget,
dan belum makan siang, habis dari pengadilan Jakarta Pusat kita ke gedung Mahkamah Agung. Terus tiba-tiba dia bilang, oke, ngisi form, setelah 1 jam, 2 jam nggak ditemui, ya saya tiba-tiba marah dan saya kaget sendiri, saya jadi bentak-bentak orang di sana gitu ya. Tadi saya sebetulnya paling nggak mau bentak-bentak orang, meskipun kata senior saya, kalau kamu marah pasti cepet deh prosesnya. Tapi saya ingin, masa sih harus orang Indonesia harus digituin gitu ya, birokrasi Indonesia harus digituin. Dan ternyata betul, nggak sampai 5 menit dari saya teriak-teriak, kita langsung ditemuin gitu. Jadi ini adalah keterpaksaan sebetulnya ya, keberanian itu. Banyak sekali sesuatu yang nggak ada di teks ya, di textbook hukum, itu didapat dari bekerja di LBH ya. Betul sekali, Bang David juga pasti ngalamin. Dan ini yang menarik, Fit ya. Alvin udah 20 tahunan di LBH, atau bisa dikatakan dari tahun 95 ya. Dan dari sekarang, 2000 ya. Sekarang memimpin 17 LBH di seluruh Indonesia. Sementara orang tahu bahwa LBH pun itu kekurangan dana. Bagaimana bisa mengelola ini gitu loh? Iya, jadi saya pikir yang hebat itu, ujung tombak itu adalah teman-teman di LBH, 17 LBH itu ya. Banyak kisah-kisah menarik dari mereka bertahan hidup dengan memiliki profesi yang lain, dosen, bahkan ada yang menjadi pengemudi online gitu ya. Karena mereka merasa itu lebih terhormat daripada menerima uang dari kliennya gitu atau dari yang lain. Jadi sebetulnya LBH ini sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat karena dengan itulah mereka bisa membantu klien-kliennya. Banyak juga masyarakat itu nggak punya uang untuk datang ke LBH Jakarta. Waktu saya di LBH Jakarta, kita pernah kedatangan ibu-ibu tua, kasusnya sederhana, warisan. Kita basa-basi kan, Bang nanya, ibu tinggalnya di mana gitu, naik apa ke sini? Oh saya jalan kaki ya. Jalan kaki, kalau jalan kaki ini 2 jam gitu ya. Oh kenapa jalan kaki Bu? Saya nggak punya duit gitu ya. Kita akhirnya harus ngasih duit ke mereka ya. Iya. Jadi sudah pro bono malah kasih uang lagi gitu ya. Betul, dan ada juga kasus-kasus yang pada akhirnya kita harus bayar biaya perkaranya ya, karena mereka nggak punya gitu. Dan kalau kita nggak bayarin, ya kasusnya nggak, ya rumahnya hilang gitu. Bisa disebut berapa ribu kasus per tahun? Ini kita juga mau memberikan gambaran bahwa ujung tombak pembelaan publik itu memang LBH, dan bagaimana masyarakat juga bisa berkontribusi kepada LBH. Iya, di beberapa tempat kalau kita gabung semuanya angkanya itu sekitar 5.000 sampai 7.000 kasus per tahun ya, karena ada LBH tertentu yang sangat sedikit, misalnya di Papua itu sangat kekurangan pengacara publik. Waktu itu pernah 1 direkturnya aja, yang lainnya belum punya kartu advokat, sekarang udah bertambah tapi tetap sedikit. Sedangkan kita tahu daerah konflik paling banyak korbannya gitu ya. Jadi ya sekitar seitu, dan tentu saja nggak semua kita mampu tangani kan, karena nanti malah praktek gitu. Jadi saya pikir mungkin seluruh orang hukum pro bono gitu ya, atau ya pro bono kalau advokat pro bono, itu kasus Indonesia mungkin belum tentu selesai juga. Karena jadi untuk mendukung ini memang diperlukan juga partisipasi masyarakat ya. Betul, atau sangat-sangat. Alumni pun, masyarakat luas pun kalau mau berpartisipasi bisa ya, Vin ya. Betul, sangat-sangat dibutuhkan. Jadi bahkan bukan orang hukum aja ya. Misalnya kalau orang-orang pemberdayaan ekonomi, dia bisa bantu agar orang-orang miskin ini tetap bisa memiliki pencaharian ketika dia dipecat dari tempat kerjanya gitu ya, supaya dia tetap bisa melanjutkan kasusnya. Karena banyak orang yang mundur, saya nggak bisa lagi nih melanjutkan pengadilan yang bertahun-tahun ini gitu, karena saya harus cari duit, bolak-balik kan butuh biaya gitu dan waktu. Jadi semua profesi, semua keilmuan, bahkan orang yang nggak punya profesi apapun, cuma punya waktu dan tenaga, sangat dibutuhkan dan sangat kami harapkan. Ini yang saya mau tanyakan ya, Asvin juga ya. Ada yang mengatakan stop at the top katanya, karena itu puncak karir. Alvin sekarang sudah ketua LBHI. Apakah memang stop di sini atau ada mimpi ke depan yang akan masih mau dijalankan atau diraih? Pertama, LBHI ini sih tidak saya anggap sebagai karir ya gitu ya. Kedua, karena dia bukan karir, maka semangat perubahan yang sebetulnya digagas oleh YLBHI harus dilakukan dari semua tempat, dan ingin saya lanjutkan di semua tempat, nggak hanya ketika saya di LBH. Justru para senior itu dulu bilang begini, ujiannya kan bukan ketika kita di LBH,
Tapi setelah nggak di LBH, kita masih bisa memegang idealisme itu nggak? Kita masih mau menyisihkan sebagian waktu kita untuk menangani orang miskin nggak? Atau kita mau menahan diri berantem dengan petugas pengadilan untuk nggak bayar pungli gitu? Jadi ada wartawan yang mengatakan istilah seperti ini, pengacara privat sukses menjadi pengacara publik. Setuju gak, Vin? Jadi artinya bahwa banyak pengacara-pengacara privat yang memang mau meluangkan waktunya juga melayani publik. Gitu. Ya, kalau itu terjadi bagus sekali itu ya. Jadi tidak hanya memikirkan korporasi atau kantornya sendiri, tapi publik lah yang juga dia ada sumbangsi gitu ya. Ya, dan sebetulnya kan advokat punya kewajiban itu ya. Ya. Meskipun sistemnya belum terlalu berjalan di Indonesia. Tidak terasa kita sudah panjang lebar berbicara dengan Asvin, ya Vin? Iya Bang. Dan ini ada kejutan buat Asvin, mohon komentarnya Vin. Apalagi nih? Ya, ini kuis juga kuis. Ada komentar Vin? Oh oke. Ini kejadian apa nih Vin kira-kira? Waktu di mana? Itu kami solidaritas kepada Kartini Kendeng yang menolak kars di Pegunungan Kendeng diambil karena kars itu bisa nyimpan air. Terus pembangunan pabrik semen dan mereka menyemen kaki di depan Istana Negara dan kita solidaritas ikut menyemen kaki. Akhirnya apa outputnya dari ini, Vin? Waktu itu? Sebetulnya mereka kan sudah menang di Mahkamah Agung, tapi nggak dieksekusi atau lebih tepat itu putusannya dieksekusi. Jadi izinnya itu dicabut, tapi kemudian ada adendum tambahan dikasih izin yang lain. Kalau izin utamanya aja udah hilang, tambahan kemana coba? Iya, nggak ada lagi patokannya ya, atau ininya, tumpuannya. Oke, Vin, jadi masih ingat ya? Ingat dong, sangat berkesan saya. Berkesan sekali. Berapa lama ini sebenarnya? Karena saya cuma beberapa jam, tapi ibu-ibu dari Kendeng itu, Kartini Kendeng itu menyemen kakinya itu berhari-hari ya. Aduh. Dan itu kan makin lama makin keras dan makin berat ya. Dan mereka ke toilet dan lain-lain. Jadi itu yang saya bilang tadi, saya selalu belajar dari masyarakat itu dan saya semakin menyadari kita ini nggak paham apa-apa dan nggak bisa apa-apa ya gara-gara seperti Kartini Kendeng itu. Iya. Nah, ini Vin, ini saya sangat takjub juga lihat ini ya. Apalagi? Oke, orasi. Ya, ini toa yang besar sekali nih Vin. Iya. Ketika apa ya kira-kira ini, orasi apa ya? Ini sepertinya ketika aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja kalau saya nggak salah ingat ya. Iya. Begitu. Jadi ini aksi buruh dan kita tahu banyak deregulasi, aturan-aturan yang udah baik dikurangi, salah satunya kepada para pekerja. Ini orasi, aksi itu. Ini Vin, yang terakhir nih. Saya lihat di sini sangat santai. Jadi sehari-hari gini ya, kalau bersidang juga pun. Iya, sehari-hari kenapa Bang? Ya sangat santai. Ini betul-betul pembela publik nih memang begini ya gayanya ya. Santai, tapi memang itu udah rapi itu Bang. Udah rapi udah ya? terpaksa itu. Ini udah rapi nih pemirsa ya. Jadi ini memang beberapa foto-foto dokumentasi Asvin yang bisa kami dapatkan dan sekarang nih di masa pandemi ya, pandemi ini kan tidak boleh tatap muka, ya, tidak boleh berkerumun. Sementara kalau pencari keadilan ke LBH Jakarta atau ke LBH itu pasti berkerumun, rame-rame. Gimana mengatasi ini? Dan bagaimana tips untuk pencari keadilan di masa pandemi ini? Ini sebetulnya nyaris nggak teratasi sih Bang David. Jadi awal-awal pandemi kami tuh langsung tahu ini pasti ada masalah dengan buruh ya. Karena perusahaan juga tidak akan mendapatkan keuntungan dan pasti mereka akan mem-PHK lah atau yang lain. Kita buka pos pengaduan, setelah sekitar 1 bulan saya tanya kepada teman-teman, berapa nih yang masuk? Sedikit sekali gitu, bisa dihitung dengan jari. Di situ saya langsung tahu, oh ini ada masalah akses untuk mengadu ya, meskipun kita udah buka online, telepon, email gitu, dan itu lagi-lagi sebenarnya menunjukkan kesenjangan yang luar biasa ya. Dan kan pengguna internet itu kan sebagian besar usianya 16 sampai 19 tahun dan di Pulau Jawa serta di Sumatera dan Sumateranya pun Sumatera Utara. Gitu. Jadi saya kalau ditanya itu bagaimana, pada akhirnya teman-teman di YLBH itu terpaksa beberapa kalinya itu ya offline
gitu. Offline, ya. Karena masyarakat betul-betul nggak bisa, dan misalnya ada yang di sidik gitu ya, di BAP atau bahkan pengadilan, ya hakimnya online tapi kitanya kan harus datang ke lapas atau ke rutan gitu, akhirnya tetap harus ketemu. Jadi ini nggak terpecahkan ya, nggak terpecahkan. Jadi kalau kita lihat data pengaduan ke LBH-LBHI turun drastis, dan itu nggak masuk akal dengan berbagai masalah, artinya orang nggak punya akses gitu. Dan kami juga merasa ya bagaimana begitu ya, dan cara satu-satunya sebetulnya juga dengan paralegal, karena itu kami juga sering berkomunikasi dengan mahasiswa, dengan paralegal, kalau ada kasus di sekitarnya bisa membantu untuk melaporkan, untuk mengadukan. Kalau melihat pengalaman cerita Asvin ini ya, tentunya saya rasa nih ya, Asvin punya quotes nih. Apa quotes dari Asvin yang bisa dibagikan ke kita semua ini? Keadilan itu tidak pernah diberikan ya, karena hukum di atas kertas itu tidak pernah berjalan sebagaimana tertulis. Ya. Karena itu keadilan harus direbut. Keadilan harus direbut. Betul. Ya, ingat ya teman-teman, keadilan itu juga harus direbut. Artinya tidak boleh diam saja ya. Betul, karena kalau kita diam saja, keadilan tidak akan pernah datang. Asvin, terima kasih ya. Udah banyak sekali dapat inspirasi, semangat bagi teman-teman ya, alumni Fakultas Hukum UI dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Terima kasih banyak juga Bang David. Jadi nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Terima kasih Asvin. Terima kasih Bang. Untuk alumni Fakultas Hukum UI dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan masuk sesi tanya jawab. Silakan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan nantinya akan dijawab oleh Asvin. Terima kasih semua pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Bagaimana Asvin? Sudah menyaksikan rekaman kita ini tadi? Ternyata seru juga ya, Vin ya. Tapi banyak yang SMS ke saya atau WA ke saya, katanya ini terlalu pendek rekamannya, Vin. Gimana komentarnya, Vin? Nggak tahu kenapa jadi pendek ya. Mungkin ya, bagus karena, kita bisa dengar feedback atau pertanyaan-pertanyaan kali Bang. Oh ya, karena mungkin masih banyak yang ingin tahu lebih jauh tentang Asvin, kegiatan-kegiatannya gitu ya. Terus tadi yang setelah lihat rekaman ini saya terpikir, apakah Asvin ini ada hari liburnya gitu loh? Karena Sabtu Minggu apakah banyak kegiatan atau diganggu wartawan, tanda kutip diganggu gitu? Ya kan kita bisa istirahat di hari kerja dan kerja di hari istirahat di hari libur. Saya pikir semua orang yang bergerak di bidang hukum biasanya itu pasti sangat penuh kerjanya, karena mungkin aja ada orang ditangkap di malam hari. Saya pikir semua advokat begitu ya. Bang David juga tuh pasti. Ya, dari WA, dari email ya, atau yang bel rumah mungkin ya. Apa pernah ada yang datang ke rumah langsung, Vin? Enggak sih, Bang. Oh, enggak ya, bagus ya. Telepon. Urusan kantor aja ya. Iya. Nah, kan dengan begitu banyaknya kegiatan, jadi yang bisa menghibur Asvin ini apa gitu? Ya, ngapain sih kalau untuk hiburan ini? Tadi saya sempat teringat pertanyaan cepat, suka musik, terus piano, ya. Kalau saya nih orang hukum, saya belum percaya kalau belum lihat nih, Vin. Ada rekamannya nggak? Saya kirim ke panitia. Oh gitu ya. Jadi kita putar aja kalau gitu, Vin, ya, rekamannya. Boleh. Ya, pemirsa semua, para alumni, kita saksikan sekarang rekaman Asvin sedang bermain piano.
Wow, keren banget tuh, Vin. Amatir Bang, amatir. Sebagai pencinta David Foster, saya senang banget Asvin mainin itu. Terima kasih, amatir Bang David. Waduh. Ya, jadi kepada pemirsa, rekan-rekan alumni Fakultas Hukum UI, yang mau bertanya bisa masuk ke Pigeonhole ya, di link Pigeonhole. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan. Namun saat ini sudah banyak juga pertanyaan yang masuk ya. Rupanya banyak yang terinspirasi nih oleh Asvin ya. Nanti kita bacakan dulu pertanyaan pertama ya, Vin. Nah, ini ada yang bertanya, izin bertanya Mbak, karakter apa yang harus dimiliki sebagai pengacara publik seperti Mbak Asvin untuk menyelesaikan permasalahan hukum di mana masyarakat sering dikesampingkan? Tolong dijawab dulu, Vin. Ya, mungkin yang utama tuh rendah hati ya, karena itu nanti skillnya adalah mendengarkan. Seringkali kan ketika kita dengar kasusnya pertama, dia bersalah gitu. Tapi begitu kita gali lagi, kita akan ketemu fakta lain, dan ternyata dia adalah korban. Yang kedua mungkin mau belajar, karena masalah itu beragam sekali ya. Saya selama dulu 9 tahun di LBH Jakarta, itu selalu dapat hal-hal baru yang saya harus belajar terus gitu. Baru mengasih konsultasi saja tuh harus baca lagi, riset lagi gitu. Dan yang ketiga terakhir ya, kita nggak boleh males baca, dan bacanya harus akurat, harus cepat bacanya, nggak boleh salah. Karena kalau salah rumah orang bisa hilang gitu, itu ngeri banget gitu kali Bang. Jadi yang pasti terus membaca itu ya. Ya. Dan sekali lagi rendah hati karena orang hukum tidak mengetahui semua hukum tentang hukum dan harus terus digali sesuai dengan kasusnya juga. Iya, Vin. Jadi itu ya karakter yang diperlukan ya untuk ini. Pertanyaannya dari dari Roy ya. Terima kasih rekan Roy atas pertanyaan dari melalui link Pigeonhole. Teman-teman yang lain dipersilahkan karena nantinya masih banyak waktu kita berbincang-bincang dengan Asvin. Ini ada pertanyaan dari rekan Abdul. Apa tantangan terbesar dari dalam diri Mbak Asvin dalam memilih dan menjalani profesi sebagai pengacara publik? Ya, ini pertanyaan berat dan penting. Begini, kita kan ketemu dengan banyak sekali masalah, terus penderitaan gitu ya. Dan yang saya jawab waktu itu tadi di wawancara dengan Bang David, itu pertama kali saya di LBH Jakarta tuh kaget luar biasa ya, gitu. Kok bisa sih ada begini gitu ya? Saya pernah nangani kasus perkosaan, harus baca testimoni korbannya gitu, macam-macam, penggusuran, PHK, terus belum yang KDRT. Jadi sebetulnya tantangan terbesar itu adalah ingin kabur gitu ya, ingin kabur tanda kutip, karena kita nggak tahan lagi mendengarkan kesulitan-kesulitan itu. Tapi kalau saya sih kemudian menemukan caranya, kalau mereka aja kuat, masa kita yang hanya mendengarkan dan membela nggak kuat gitu. Semoga menjawab untuk Mas Abdul. Ya, jadi kalau pengacara publik yang pasti tidak boleh malu-malu ya, harus berani tampil di depan orang banyak, ya kan? Ya. Dan disitulah keberanian muncul ke kita, berani tampil di depan orang banyak, lambat laun keberanian kita muncul. Begitu, Vin, kira-kira ya. Karena tadi Asvin bilang tahun 2002 lulus masuk LBH belum berani negor orang ya. Berani, tapi maksudnya saya susah untuk memulai ketemu orang baru gitu ya. Tapi karena kita tahu nih misalnya si klien ini pasti harus dibuat nyaman supaya berani cerita, kita kan harus proaktif. Jadi benar seperti kata Bang David, pada akhirnya kemampuan berbicara kepada korban, kepada penyintas juga di depan publik jadi sangat penting juga. Oke. Ini masih berlanjut lagi, Vin. Ada pertanyaan sekaligus apresiasi. Karena ini dari rekan Hamonangan, thank you for inspiring. I really appreciate all your effort. Jadi ini dari rekan Hamonangan, dia juga memberikan apresiasi. Dan pertanyaannya adalah,
sebenarnya apa yang ingin Mbak Asvin capai? Kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan bagi Mbak? Menurut saya sih kebahagiaan kita kan nggak mungkin bahagia kalau orang di sekitar kita nggak bahagia ya. Dan saya pikir itu alamiah untuk semua manusia. Nah, cuma mungkin mengartikan seluas apa orang di sekitar kita itu. Ada yang mungkin orang di sekitarnya adalah pasangan, ada yang tetangga gitu, tapi juga ada yang menganggap seluruh orang di negara ini adalah bagian dari orang di sekitar kita, atau bisa lebih luas lagi bahwa seluruh umat manusia ini adalah orang di sekitar kita. Jadi kita nggak mungkin bahagia sendiri ya. Misalnya, dan saya pikir ini banyak sekali contoh-contoh yang lebih dahsyat yang saya suka berguru kepada mereka. Misalnya para relawan ketika bencana, mereka kan kita pasti nggak enak ya tinggal nyaman di rumah kita ketika ada orang kena gempa gitu, dan orang kemudian tiba-tiba berangkat aja gitu untuk menolong orang-orang yang kena bencana. Saya pikir sama seperti itu ya. Jadi menurut saya dalam setiap tindakan-tindakan baik selalu ada alasan-alasan egois gitu ya. Misalnya alasan egoisnya macam-macam, supaya kita nyaman, supaya jiwa kita tenang gitu, nggak hidup enak sendiri, supaya kita berbuat baik macam-macam. Jadi untuk membahagiakan hati kita juga, kita caranya dengan membahagiakan orang ya. Ya. Iya, Fit. Bagus banget meringkasnya. Ya, itu memang demikian. Karena kalau kita masih mikirin diri sendiri, nggak bisa jadi pengacara publik tuh. Apalagi nggak bisa jadi pengacara lah. Harus memikirkan orang lain. Dan itu tadi ya, Vin, kalau udah berkata memikirkan orang lain, baik berbayar maupun tidak berbayar, ya, karena pengacara ada kewajiban pro bono. Iya, menarik sekali, Vin. Ini pertanyaan sepertinya makin bertambah-tambah, dan pertanyaan ini menyangkut tadi yang Asvin katakan bahwa kita harus terus membaca buku. Seorang pengacara atau pengacara publik harus terus membaca buku. Nah, pertanyaan dari rekan Rahmat Hidayat, bisa minta referensi buku yang favorit Mbak Asvin, katanya gitu kan, yang terkait dengan hukum ataupun sosial. Waduh, pertanyaan berat ya. Mungkin buku-buku saya menurut saya yang membantu orang hukum, karena kita harusnya kan udah belajar gitu di kampus, sebetulnya buku-buku sosiologi malah ya, termasuk buku-buku sosiologi itu sangat membantu. Misalnya saya baca Bourdieu, saya baca Alain Bourdieu, macam-macam gitu ya, untuk belajar soal ternyata budaya aja udah dikomoditisasi sekarang, bukan hanya orang dan sumber daya alam yang dikomoditisasi, dan sebetulnya kalau kita pahami juga buku politik, kita akan sadar bahwa hukum adalah ujung dari sebuah pemahaman terhadap politik, pemahaman terhadap relasi antar manusia, relasi ekonomi gitu. Jadi kita tuh di ujung banget, tapi memang penting ya karena dia instrumental untuk mengatur. Tapi akarnya saya pikir ada di politik, sosiologi, dan pastinya filsafat. Oke, Fede. Jadi buku-buku itu juga mempengaruhi cara berpikir kita dan juga cara kita menangani kasus tentunya ya. Ya. Nah, saya lihat ada di kolom chat ini dari sebelum pertanyaan, ada dari Prahesti Pandanwangi, maju terus Asvin, terus membanggakan. Ini teman di UI atau gimana, Vin? Ya, Mbak Hesti senior di Bappenas. Mbak Hesti ini juga sangat membanggakan bekerja di sektor publik juga sebetulnya ya. Makasih Mbak Hesti, maju terus juga. Selamat sore Mbak Hesti di Bappenas. Terima kasih sudah masuk ke kolom chat. Kemudian ada di kolom chat juga ada bukan pertanyaan, dia ini dari Joseph Tobing, jauh-jauh dari Inggris. Kebetulan adik saya. Wah, bisa main Winter Games ya, Winter Game-nya David Foster katanya. Ya, gimana Vin? Apa memang suka musik David Foster atau sebenarnya klasik? Saya suka semuanya sih. Ya belajarnya akarnya klasik, tapi terus main-main macam-macam gitu. Oke. Ini main-main macam-macam ini nggak hanya di rumah kan, Vin? Pernah juga di luar?
Wah, Misalnya di kantor gitu, ada acara kantor. Dulu banget, sekarang udah nggak mungkin Bang, nggak sempat latihan, nggak sempat megang, nggak sempat main. Jadi ini karena terpaksa aja tadi bikin video ya. Semacam. Diminta sama Mbak Grace. Ya udah lama banget nggak main. Oke. Ya, pemirsa, kita kembali ke pertanyaan. Kami masih mengundang pertanyaan-pertanyaan, bisa masuk ke link Pigeonhole. Nantinya pertanyaan akan saya tanyakan langsung ke Asvin. Nah, ini pertanyaannya singkat, Vin, ya kan? Tapi jawabannya mungkin, tapi bagi Asvin mudah ini sepertinya. Bagaimana tips and trick menjadi pengacara hebat atau lawyer hebat? Wah, ya, ini susah juga nih karena saya bukan pengacara hebat. Jadi pertama begini. Pertama kita tips and triknya kita harus menguasai faktanya. Menguasai faktanya itu ada beberapa jalur ya, bisa dari orangnya, tapi bisa dari fakta-fakta atau yang sering disebut silent evidence, misalnya dokumen dan lain-lain. Dan menurut saya sebetulnya riset itu adalah tulang punggung dari pengacara, dan saya tahu semua pengacara di Indonesia tuh rata-rata banyak membaca, banyak riset, karena itu tulang punggungnya. Kemudian meskipun sistem hukum kita itu bukan adversarial gitu ya, enggak berbalas-balas dengan menarik banget kayak di film-film begitu. Kita kan lebih banyak kayak surat-suratan ya, ya gak Bang, tuker-tukeran gugatan gitu ya. Formalitas. Ya, tapi kalau kami di LBH tuh diajarin dari dulu kita harus berusaha menghidupkan kasus itu. Jadi kalau misalnya kita kasih gugatan, kami pasti akan ngotot minta dibacakan meskipun hakimnya punya kecenderungan misalnya nggak usah lah bikin lama gitu. Kita juga perlu memasukkan sisi-sisi humanis, misalnya dalam eksepsi sebetulnya ini manusia yang sedang didakwa ini kayak dulu ada nenek Minah, ini mereka siapa sih gitu yang atau seperti Prita yang kena undang-undang ITE. Tips and triknya mungkin itu ya, Bang. Ya, ini semoga menjawab dari rekan Ridwan. Ini pertanyaan dari rekan Ridwan, semoga menjawab ya. Berikutnya saya tanyakan, aduh ini pertanyaannya berat nih, Vin. Pertanyaannya adalah, nah ini saya tadi lewat nih karena saya kaget juga nih ada yang bertanya seperti ini. Saya tidak bertanya, tetapi saya inginkan Asvin bertanya kepada Bang David Tobing katanya satu pertanyaan. Keren. Saya ada pertanyaan banyak sebetulnya, Bang. Waduh, sorry nih kepada panitia. Ini bukan kesalahan saya, ada yang bertanya soalnya nih. Boleh gak nih ditanyakan? Ya, karena udah permintaan silahkan, Vin. Nggak salah ini. Menurut Bang David, apa masalah utama masalah hukum kita saat ini, dan posisi apa sebagai orang hukum yang paling strategis untuk mengubah masalah itu? Aduh, berat banget nih kalau moderator ditanya oleh pembicara ya sulit lah. Tapi yang pasti hukum kita ini ribet ya. Dari saya nggak bicara materialnya, tetapi dari prosesnya ini sangat ribet banget ya. Gara-gara prosedural aja suatu gugatan yang udah buktinya betul-betul telak bisa jadi kalah ya, bisa tidak terima. Akhirnya harus mengulang lagi sampai 3-4 tahun. Jadi ini sangat ribet. Jadi yang diperlukan untuk ini adalah pembaharuan dari sisi formil hukum menurut saya ya sebagai lawyer. Dan lagi adalah memang kita orang hukum tahu bahwa hakim itu harus menemukan hukum ya. Tapi kalau bicara proses hukum melalui gugat menggugat, hakim tidak akan menemukan hukum kalau pengacara atau advokat tidak memberikan umpan yang bagus, ya kan? Makanya makanya menurut saya advokat harus rajin-rajin menggugat. Supaya apa? Supaya hakim juga rajin-rajin menemukan hukum. Kira-kira itu, Asvin.
Kok jadi saya yang jawab? Meskipun saya menangkap dari jawaban Bang David, saya masih gantian jadi host nih, masih melanjutkan feedbacknya. Meskipun dari jawaban Bang David terlihat bahwa implisit Bang David mau mengatakan pada akhirnya hakim sangat strategis ya, karena dia memegang kata putus tadi. Ya, karena gini, selain hakim sangat strategis, hakim di Mahkamah Agung itu juga yang membuat hukum acara. Dan saya apresiasi dengan hukum acara gugatan sederhana, karena itu sedikit banyak sudah mulai membantu. Semoga ke depan semakin inovatif hakim-hakim di Mahkamah Agung, terutama yang mengurus atau mengatur hukum acara. Kok jadi saya? Ya, ini makin banyak pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan tanyakan lagi ya ke Asvin. Nah, ini tadi mungkin dipertegas aja nih, Vin, dari rekan Aurel, Mbak Aurel mungkin ya. Hal apa yang membuat Mbak Asvin terus bertahan di bidang advokasi pelayanan publik? Ya, jadi saya tadi di video tadi saya juga bilang bahwa masa kritis saya itu di tahun pertama gitu ya. Jadi begitu banyak penderitaan yang saya lihat, bukan saya alami gitu. Terus sampai pada suatu titik pernah ada suatu titik saya merasa sangat bersalah tidur di kasur gitu ya, karena banyak orang nggak tidur di kasur gitu. Itu kegegaran yang saya alami gitu. Saya pikir apa saya tidur di trotoar aja ya gitu, tapi saya pikir saya nggak sanggup juga nih kayak tidur di trotoar gitu ya, gimana gitu ya, ya udah tidur di kasur. Nah jadi setelah setahun itu saya kemudian berpikir panjang, terus saya merasa kalau saya meninggalkan dunia ini saya akan semacam melarikan diri dan sepertinya kaki saya tuh sudah terikat dengan cerita-cerita, kisah-kisah hidup yang lalu lalang selama saya di LBH Jakarta ya. Dan pada akhirnya saya menemukan sebetulnya bukan cuma penderitaan saja, tapi juga banyak sekali pembelajaran, kekayaan yang lain gitu ya, bukan kekayaan uang, dan macam-macam, banyak sekali pengalaman hidup yang saya pikir saya tidak akan pernah, bahkan nggak terpikir oleh saya ya, karena saya nggak bisa ngebayangin ada hal-hal itu, banyak sekali. Misalnya saya tadi bertemu dengan Kartini Kendeng itu ya, mereka kan teman-teman itu di sedulur sikep itu nggak semuanya menyekolahkan anaknya, tapi mereka punya logika yang sangat jernih, logika yang sangat lurus, mungkin karena tidak terpengaruh oleh penyeragaman di sekolah dan sangat cemerlang dalam melakukan analisis, dan mereka bisa memahami analisis masalah dampak lingkungan AMDAL dengan lebih baik daripada saya gitu, dan bisa mengerti putusan pengadilan luar biasa. Makin mendalam, memang harus ditanyakan terus ya. Dan ini pertanyaannya mendalam nih, Vin. Semoga bisa dijawab. Apa hal yang disesali belum dilakukan sampai sekarang yang ingin sekali tetap dilakukan? Saya nggak tahu ya apa. Misalnya gini, kalau ada dua sih ya. Kalau untuk pribadi, saya merasa saya kurang banyak membaca seperti yang saya harapkan gitu, baik untuk kemampuan pembelaan maupun untuk jiwa saya aja gitu. Saya orangnya kepingin tahu, udah kayaknya semua hal pengen saya baca gitu. Waktu kecil saya kalau lagi disuruh ngeberesin sesuatu atau ngebungkus sesuatu pakai koran, tiba-tiba saya berhenti jadi baca koran-koran lama lagi gitu. Suka teralihkan. Itu, tapi kalau soal penyesalan yang lebih dalam, sebetulnya saya tuh ingat kasus-kasus di mana saya gagal gitu ya. Artinya gagal itu yang kami kalah, meskipun mungkin udah mati-matian juga, dan itu tetap saya ingat terus-menerus. Ya, terima kasih rekan Sarah atau Mbak Sarah yang pertanyaannya ini berhasil menggali penyesalannya Asvin. Jadi ini sepertinya nggak ada lagi Vin yang makin mendalam pertanyaannya ini. Tapi justru ini ada pertanyaan ya, dia dari rekan Mustafa ya. Selamat sore Bang David. Saya ingin bertanya kepada Mbak Asvin, bagaimana cara agar kita dapat menjaga keseimbangan antara idealisme dengan profesionalitas dalam pekerjaan, khususnya di sektor privat?
Oh, di sektor privat ya untuk Mas Mustafa, antara idealisme dan profesionalitas. Nah, menurut saya pertanyaannya adalah apa yang kita maknai sebagai profesional, gitu. Karena dia bisa berarti macam-macam dan akan sangat mempengaruhi jawaban kita. Kalau profesional adalah menuruti kemauan dari klien saja, maka kita akan bertanya bagaimana ya menjaga keseimbangan idealisme itu. Tapi kalau profesionalitas kita artikan adalah advokat adalah sebuah profesi yang mandiri, yang artinya dia harus mengikuti kemauan kliennya, tapi pada satu titik ketika itu melanggar hukum, kita harus bilang ini udah nggak bisa. Ini sudah melanggar etika profesi saya, maka seharusnya tidak ada pertanyaan tentang idealisme dan profesionalitas. Tapi kan ini jawaban, menurut saya ini kan jawabannya bukan praktis. Pada kenyataannya kita tahu bahwa klien gitu pasti akan menuntut saya harus dimenangin dong gitu ya. Meskipun mungkin di atas kertas kita tahu di seberang sana yang harusnya menang atau kita menangnya setengah aja gitu ya. Pada akhirnya menurut saya yaitu pada akhirnya pada hati nurani ya, pada kata hati kita kalau persoalannya masuk ke soal kedua yang praktis itu. Ya, pas ini jawab pertanyaan sambungan nih, Vin. Mana yang didahulukan dalam menangani kasus, fakta hukum atau perasaan? Ini banyak pertanyaan atau nih sekarang. Ini semacam kuis juga. Fakta hukum atau perasaan ya? Ya. Ada yang dulu sekali ya ketika saya kuliah gitu, kemudian berpetualang dengerin diskusi gitu. Ada yang bilang begini, kita perlu berpikir dengan hati dan kita perlu merasa dengan pikiran. Saya bingung apa sih maksudnya gitu ya. Berpikir kan harusnya dengan otak, terus merasa dengan hati. Tapi ini kebalik, kita harus berpikir dengan hati dan merasa dengan pikiran. Saya sampai sekarang juga masih bertanya-tanya apa makna sebenarnya dari dua hal ini ya, pernyataan ini. Tapi kira-kira mungkin dia mau mengatakan tidak mungkin sebetulnya pikiran dan perasaan itu dilepaskan karena di dalam membaca fakta ada yang namanya perspektif. Dan perspektif sebetulnya semua orang itu, perspektif itu adalah sebuah abstraksi dari ilmu, dari perasaan ya. Misalnya begini, ada orang hamil masuk ke sebuah toko ngambil susu dan keluar tanpa bayar, ditangkap, terus kita tanya kenapa kamu mengambil ini? Karena saya merasa saya butuh gizi untuk anak saya di kandungan saya dan saya tidak punya duit. Nah, kita bisa menganggap ketika kita membela dia untuk mengurangi hukuman sebagai perasaan, tapi kalau kita melakukan analisis struktural dan hak asasi manusia, maka kita akan tahu ada kewajiban negara yang yang tidak dilakukan, yaitu membuat seluruh manusia di Indonesia sejahtera, apalagi kelompok rentan seperti perempuan. Dan di Undang-Undang Dasar 45 sudah ditulis bahwa ada pasal 28 ayat 2 tuh yang bilang bahwa negara punya kewajiban untuk melakukan afirmasi ya, kemudahan, perlakuan khusus, dan untuk mendapatkan kemudahan demi persamaan dan keadilan. Gitu, Bang. Ini makin sore bukannya makin mundur, pertanyaan makin banyak nih. Nah, Vin, kita mau skip sebentar. Ada alumni Fakultas Hukum UI yang berdomisili di Inggris, namanya Yosef, ingin bertanya, mungkin bisa kepada panitia bisa dibuka mikrofonnya. Ya, kepada Yosef di Inggris, alumni Fakultas Hukum UI 91, silakan bisa bertanya langsung dengan Asvin. Atau kalau belum, kita akan skip dulu ya, nanti mungkin udah. Ya, ini ada pertanyaan dari apa ya? Tadi itu dari Mas Asdi ya, rekan Asdi mengenai perasaan tadi dan fakta hukum. Sekarang pertanyaan dari rekan Abdul. Pernah nggak sih Mbak Asvin mengalami kebosanan dalam menjalani profesi?
ya kan? Dan treatment apa yang Mbak Asvin lakukan? Mendalami kasus personal dan korbannya diam. Oke, personal dan korbannya diam ya. Ya. Ya, saya akan meraba-raba yang ini ada 2 pertanyaan. Bosan pasti pernah gitu ya. Bosannya itu ya karena misalnya kasus kayak gini lagi gitu ya. Gitu, dan perlakuan misalnya penegak hukum masih begini-begini juga gitu. Misalnya terakhir tuh kita banyak banget mendampingin mahasiswa yang ditangkap hanya karena demonstrasi, terus mereka nggak bisa ditemui. Kami tuh para pengacara itu nggak boleh masuk. Apalagi kalau bilang dari LBHI itu nggak boleh masuk banget ke kantor polisi. Padahal kan bertentangan dengan hukum acara. Kita udah ngomong di mana-mana begitu lagi. Aduh bosen banget nih, gila gitu ya. Itu ya. Terus tapi kalau yang soal personal dan diam, kalau ini jadi ada beberapa petunjuk sebetulnya mendampingi kasus-kasus seperti ini, para korban, terutama kasus-kasus yang sangat sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan misalnya, dia perlu mendapatkan konseling dulu, bantuan psikososial. Dengan itu dia menjadi kuat, dan karena kuat dia akan mau berbicara atau mau melanjutkan kasusnya. Dalam pengalaman kami, kalau psikologinya korban ini belum kuat, maka nyaris mustahil dia mau bergerak, karena itu dia jadi diam. Jadi kita jadi kesel sendiri pasti ya, apalagi kalau itu adalah orang dekat kita gitu ya, udah dipukulin misalnya, kita bilang udahlah lapor atau apa, dia nggak mau, terus saja terikat dalam sebuah siklus kekerasan gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka kebosanan kita itu bisa dialihkan ketika kita memahami persoalan dan memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang penanganan kasus khusus ini. Nah, ini kalau bicara penanganan kasus, ini ada pertanyaan dari rekan Sarah atau Mbak Sarah. Apakah Asvin akan terus menjadi public lawyer sampai 10 tahun ke depan? Apakah ada mimpi yang belum dilaksanakan? Saya udah sejujurnya setelah dari LBH Jakarta, saya pernah mengambil kesimpulan saya nggak mau jadi, saya menganggap pengadilan atau profesi pengacara itu nggak ada gunanya. Minta maaf sekali para pengacara, karena sebetulnya mesti hebat apapun Bang David gitu ya, Bang David itu bisa dikalahkan tiba-tiba aja, bukan karena secara tidak objektif gitu ya. Jadi dari pengalaman saya di pengadilan Indonesia, keberhasilan kasus itu tidak berbanding lurus, tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan kita. Misalnya kasus Kendeng tadi, itu udah menang di Mahkamah Agung, tapi kasusnya nggak ada ujungnya gitu. Hak-haknya yang menang korban itu, para Kartini Kendeng dan teman-temannya itu nggak terjadi juga gitu. Jadi ada satu kesimpulan saya nggak mau lagi jadi advokat. Saya waktu lebih banyak ngasih pelatihan hukum buat komunitas. Tapi kemudian ada satu kasus soal sumber air di Jawa Timur saya nanganin. Ada kasus penodaan agama saya nanganin. Pada akhirnya saya menganggap ternyata di luar Jakarta, Jabodetabek itu butuh sekali pengacara, dan saya merasa malu banget waktu itu. Saya ini bias sekali ya dengan Jabodetabek yang banyak orang yang bisa mendampingi gitu. Kalau di luar Jakarta, apalagi daerah-daerah timur, itu susah setengah mati mencari pengacara atau pengacara publik. Jadi kalau ditanya 10 tahun lagi, mungkin saya akan tetap, meskipun itu tidak akan menghabiskan waktu saya banyak-banyak, sedikit sekali-sekali aja. Saya sebetulnya lebih ingin mungkin mengajar, menulis gitu, terus demonstrasi sekali-sekali kalau diperlukan. Dulu pernah jadi lawyer saya juga di kasus susu formula berbakteri. Padahal Bang David lebih jago nih ininya, advokatnya. Ya, nah ini tadi Asvin bilang susah mencari pengacara publik. Ini nggak usah susah-susah, Vin. Ada 2 penanya justru menanyakan bagaimana berkontribusi. Saya tanyakan dulu ya dari Abdul, apakah bisa teman-teman fakultas lulusan FH yang tidak bergabung di YLBHI bisa berpartisipasi langsung dalam membantu proses advokasi masyarakat di LBH? Itu pertanyaan pertama. Ya, yang kedua, pertanyaan bagaimana jika ingin berkontribusi support LBH dalam non materi? Apa saja yang bisa saya lakukan? Karena saya sangat concern dengan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan, terutama korban KDRT. Ini pertanyaan dari rekan Imelda Purba.
Yang tadi pertanyaan dari rekan Abdul. Jadi yang satu bagaimana berkontribusi, apakah bisa di luar YLBHI berkontribusi, dan satu lagi untuk tindak kekerasan KDRT apa yang bisa rekan apa namanya tadi Imelda Purba lakukan. Ya, terima kasih Mas Abdul dan Mbak Imelda. Terima kasih sekali, ini membuat kita merasa ada banyak sekali sebetulnya orang-orang yang peduli ya. Kalau untuk di YLBHI kami sebetulnya suka berkoalisi ya, makanya dulu juga pernah berkoalisi dengan Bang David dalam kasus, dan sebetulnya ada sistem transfer kasus kepada para pengacara. Jadi kan nggak semuanya itu tidak punya duit ke yang konsultasi ke LBH. Terus ada yang kita lihat dia sebetulnya mampu bayar tapi kecil sekali gitu. Nah itu mungkin bisa membantu di sana, dan memang mungkin sistem kami yang juga belum baik. Kalau di Jakarta ada LBH Jakarta, sebetulnya dia bisa, sebetulnya kami sudah mulai membuka agar ada tadi yang saya katakan sistem bisa transfer kasus itu. Dulu dengan organisasi profesi advokat sebetulnya juga sempat kerja bareng gitu ya, meskipun sekarang sulit karena organisasinya banyak, Bang. Terus untuk tiga-tiganya aja diajak semua. Iya. Untuk Kak Imelda, ya sebetulnya ada LBH Apik di Karangtengah, dia fokus pada penanganan perempuan dan anak, dan mereka juga membuka ada untuk pengacara-pengacara pro bono, jadi bisa langsung nanti bisa kalau mau bisa kontak saya, bisa saya hubungkan juga dengan LBH Apik, tapi juga bisa googling nanti ada juga. Terima kasih. Nah sekarang pertanyaannya berikut adalah sejauh mana peran advokat publik dan pendekatan bantuan hukum struktural dalam turut memperbaiki sistem hukum di Indonesia, mengingat kondisi hukum saat ini yang masih belum pro kepada masyarakat atau publik lah. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari orang yang tahu nih, bukan orang yang nggak tahu. Ya, ini dari Mas Haris ya, rekan Haris. Iya, Mas Haris, terima kasih pertanyaannya. Jadi memancing saya untuk cerita. Ya, jadi LBH itu menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural. Jadi kami melihat bahwa masalah hukum itu sebetulnya cuma sebuah produk dari proses sosial. Dan proses sosial itu sendiri sebetulnya sebuah produk lagi dari relasi-relasi tertentu di dalam kehidupan sosial ini. Nah, karena itu semangatnya adalah melalui penanganan kasus kita bisa mengubah struktur, bisa mengubah mungkin kultur di penegak hukum atau kesadaran publik. Caranya bisa dengan advokasi kebijakan, juga bisa dengan kampanye atau penyadaran publik. Karena itu LBH tuh nggak pernah mau kalau nangani kasus masyarakatnya tinggal aja Pak di rumah, nanti datang lagi 3 bulan ya gitu. Enggak, kita akan selalu ngajak mereka bareng-bareng, bahkan mereka perlu tahu juga nih pasalnya apa. Jadi saya punya beberapa orang dulu klien yang sekarang udah menjadi pembela juga di Serikat Buruh, dan mereka sangat ahli gitu. Kayaknya pertanyaannya semoga udah terjawab. Ya. Oh, sorry, saya mau ingat satu lagi. Sebetulnya saya pernah berbicara dengan teman-teman peradinya peradi di sebuah negara Eropa, dan mereka itu suka memberikan pendapat hukum ke parlemen gitu. Jadi waktu itu mau ada undang-undang penyadapan gelombang radio, artinya semua orang akan disadap secara random. Terus profesi advokatnya bikin legal opinion, kamu salah gitu ke parlemen, tuh keren banget. Saya ngebayangin itu juga bisa terjadi sering-sering di Indonesia tuh. Ya, karena harusnya demikian, sebagai organisasi advokat merupakan salah satu elemen penting dalam perubahan hukum. Ya, ini pertanyaan lagi ya, Vin ya. Mengenai laporan polisi terhadap klien yang dikesampingkan ya dari Mas Adipa. Bagaimana Mbak Asvin menangani perkara pidana ya apabila perkara klien itu dikesampingkan? Kemudian sama nih masalah dikesampingkan juga dari Mas Roy,
karakter apa yang harus dimiliki pengacara publik seperti Mbak Asvin menghadapi permasalahan hukum masyarakat yang penanganannya sering dikesampingkan. Jadi ini kelihatannya kompak nih masalah dikesampingkan ya. Iya. Itu Mbak Asvin ya. Ya, banyak sekali memang undue delay atau penundaan berlarut. Bahkan dalam laporan Komnas HAM sejak 2012 tuh ini kasus paling banyak di kepolisian dan pengadu kepada polisi itu tinggi sekali. Juga di Ombudsman. Ada beberapa cara sih mulai kalau dia masih di Polres atau di Polsek masih lumayan gitu ya. Yang mengerikan kan kalau itu terjadi di Polda gitu atau di Bareskrim. Nah, jadi ada berbagai cara sih. Biasanya kami mulai dari kampanye, terus mengadukan ke atasannya, ke Propam, juga ke Ombudsman, ke Komnas HAM, dan memang yang paling berpengaruh pada akhirnya gabungan laporan ke komisi-komisi itu dan pers ya, ke media. Nah, karakter. Jadi saya akhirnya sadar kenapa para advokat itu sering marah-marah gitu ya. Sering agresif gitu, bentak-bentak. Itu kayaknya tuntutan profesi ya, Bang David ya. Jadi ya, betul. Dan saya suka ngetes gitu. Saya tuh orangnya pingin tahu banget gitu. Jadi dan saya punya idealisme sendiri deh. Menurut saya kita jangan memperlakukan orang dengan buruk siapapun dia, termasuk penegak hukum, dan jangan memperlakukan dia kayak budak yang harus dimarahin dulu baru dia jalan. Itu saya dari cerita di Mahkamah Agung. Di polisi juga pernah. Jadi saya selalu datang dengan baik dulu gitu, dan sudah pasti saya nggak didengerin gitu. Nah, ketika kita marah-marah itu didengerin gitu. Jadi kalau karakternya bagaimana kalau untuk laporan polisi, dengan sangat menyesal saya harus bilang saya telah mengalami bahwa yang diceritakan senior saya benar, bahwa kalau kita di kantor polisi ya kita harus galak gitu. Kalau kita diam aja atau takut kita akan diinjek, tapi kalau kita galak justru kasusnya biasanya ada jalan yang terbuka. Terusnya galaknya itu bukan personal ya, tapi galak untuk pakai hukum yang benar gitu. Nah, Vin, personal, Bang. Ya, ini bicara takut. Ini ada pertanyaan nih dari rekan Janter Silalahi. Apakah dalam menjalani penanganan perkara sebagai pengacara publik pernah mendapat ancaman dari orang-orang terdekat Mbak, dan bagaimana cara menangani hal tersebut? Ancaman dari orang-orang terdekat? Iya, ini orang-orang terdekat nih. Orang-orang di dekat Mbak. Atau mungkin dari dekat dan jauh lah nih. Iya, ya pasti pernah sih. Saya juga pernah menangani beberapa kasus yang mungkin dianggap kontroversial gitu ya, dan ya orang-orang di dekat saya juga bertanya, Asvin kamu kenapa menanganin kasus semacam ini gitu ya, dan di situ mungkin ujian kita untuk berargumentasi, dan pada akhirnya sampai pada suatu titik tidak semua orang bisa paham apa yang kita lakukan gitu, tapi yang penting kita paham apa yang kita lakukan dan kita lakukan itu atas dasar kebenaran, bukan mengada-ngada. Ya, oke Vin, ini pertanyaan terakhir dari forum chat ya, dan ini pertanyaan dari alumni FISIP UI, dari rekan guru. Jadi bukan hanya Fakultas Hukum ada di sini, tetapi juga dari fakultas lain. Wow. Di era digital ini, menurut Mbak Asvin, apa langkah yang harus dilakukan untuk teman-teman LBH dalam menghadapi perkembangan era digital? Apakah sudah ada bentuk atau mekanisme pengaduan secara daring? Nah, ini pertanyaan dari Mas Guru, alumni FISIP UI. Ya, makasih Mas Guru. Pertanyaannya membuat kami berpikir. Sebetulnya pandemi ini memaksa kita untuk melampaui zaman ruang dan waktu Indonesia gitu ya, dan kami semua sekarang laporannya daring, meskipun ternyata banyak masyarakat yang memiliki kesulitan. Jadi laporannya itu turun, laporan di berbagai kantor LBH itu turun drastis, dan ketika kita buka pos pengaduan awal-awal pandemi untuk bansos, untuk di perburuhan, di PHK gitu, ketenaga kerjaan, itu di awal-awal sebulan itu nggak ada yang daftar gitu ya. Saya langsung tahu ini kita punya suatu kesalahan, punya suatu hambatan gitu. Dan kalau kita lihat
surveinya kan sebetulnya pengguna paling banyak itu di Pulau Jawa dan Sumatera, itu pun Sumatera Utara. Jadi ada gap di situ. Jadi kami sebetulnya sudah mengembangkan LBH yang lebih berteknologi gitu, tapi memang ada masalah-masalah di sana sini. Jadi LBH walaupun itu lembaga bantuan hukum pro bono ya, tetapi tetap tidak ketinggalan dari sisi teknologi karena saat ini memaksa kita semua untuk membuka saluran, berbagai saluran termasuk saluran daring dalam menerima pengaduan. Gitu ya, Vin ya? Iya. Dan kalau boleh mungkin sebelum acara ini kita tutup, Vin, karena sudah selesai semua pertanyaan, ada pesan-pesan kepada para pemirsa, karena ini sangat banyak, tadi sudah melebihi 100 yang menyaksikan acara ini. Mungkin bisa Asvin closing statement. Oke. Ya, saya udah pernah, closing statement-nya, ya jadi perubahan itu di dalam, karena LBH sebetulnya kan mencari perubahan ke arah yang lebih baik gitu, baik demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Dan dalam sejarahnya perubahan besar itu selalu terjadi dalam gerakan sosial. Perubahan tidak akan pernah datang apalagi ketika kita diam saja. Kita mungkin akan gagal di dalam kali pertama, kali kedua, bahkan mungkin kali ke-100, tapi pasti akhirnya akan ada hasilnya. Dan apa yang kita lakukan sekarang, saya percaya kalaupun belum menemukan tujuannya, itu bukan kegagalan, itu adalah anak tangga generasi berikutnya untuk melakukan hal yang lebih baik, dan pada akhirnya apa yang kita cita-citakan berhasil, yaitu kehidupan yang lebih baik buat semua umat manusia. Terima kasih. Baik, Asvin, terima kasih banyak atas waktunya dan inspirasi yang diberikan. Kepada juga teman-teman alumni dan pemirsa semuanya, terima kasih atas waktunya yang menyaksikan acara ini. Semoga acara ini bisa memberikan inspirasi ya kepada rekan-rekan sekalian, terutama alumni Fakultas Hukum UI maupun mahasiswa Fakultas Hukum UI maupun Fakultas Hukum yang lain. Dan sebelum acara ini ditutup, ada acara berikutnya, yaitu penyerahan penyerahan plakat. Gimana caranya nih panitia? Silakan yang menyerahkan plakat pertama kepada Mbak Asvin. Penyerahan plakatnya sekarang keren banget nih. Dan sekarang penyerahan plakat kepada moderator. Terima kasih kepada panitia. Dan sebelum acara ini ditutup, ada juga survei polling ya. Nantinya akan disampaikan hasilnya, dan ini sudah bisa ada mohon diisi dari survei polling ini ya kepada pemirsa semuanya. Sangat diharapkan partisipasinya agar ke depan acara-acara seperti ini bisa lebih maju di kemudian hari, dan kita harapkan ILUNI Fakultas Hukum UI bisa terus maju seperti menyelenggarakan acara-acara yang menginspirasi para alumni dan juga rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum. Ya. Sebelum acara ini ditutup, saya mewakili panitia mengingatkan lagi bahwa masih ada acara seperti ini untuk tanggal 27 Maret, tanggal 3 April, dan tanggal 10 April 2021, di mana mendatangkan para alumni senior, banyak alumni senior nanti yang akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan terakhir, kami mengucapkan selamat
sore, sampai bertemu, dan tidak lupa kami kembali mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah memberikan kontribusi terselenggaranya acara ini, kepada ABNR, Counselor at Law, Dentons APRP, kepada HHP Law Firm, dan juga SSK Indonesian Legal Consultants. Terima kasih, selamat sore, sampai bertemu di acara berikutnya tanggal 27 Maret.